Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Adrian dengan NIM B1A12249. Baiklah, kali ini saya akan melengkapi UTS Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh dosen saya, Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH. Nah, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk perkebunan. Potensi ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita kelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat kita. Pemanfaatan sumber daya alam ini merujuk pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini saya akan menjelaskan hukum perkebunan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan. Pada prakteknya banyak terjadi konflik baik pada penggunaan tanah, lahan, tanah masyarakat, hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas. Praktik pelajaran hukum perkebunan seperti membuka ruang-ruang tidak terbatas yang melampaui pemahaman kita. Berbagai ilmu dalam bidang hukum, membedah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kita banyak temukan banyak cabang-cabang ilmu hukum yang kompleks. Di sini saya akan mengambil contoh perkebunan yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama, perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien di antara beberapa tanaman sumber minyak nabati lainnya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan usaha perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi daerah maupun nasional. Kelapa sawit komoditas yang terus mengalami perkembangan yang cukup besar. Komunitas perkebunan sawit telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Kita ambil contoh ya, di Provinsi Sumatera Selatan, berkembangnya usaha perkebunan sawit ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang memudahkan perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya dengan membuat izin usaha perkebunan. Dalam prakteknya tersebut, terdapat 3 status pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu melalui perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Berdasarkan data statistik perkebunan komoditas kelapa sawit Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 sampai 2017, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan adalah 984.000 hektar dengan jumlah produksi sebesar 3.063.000 ton. Luas area perkebunan tersebut
tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2017, pada tahun 2015 luas areal perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 952.000 hektar dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, perkebunan rakyat seluas 439.000 hektar. Kedua, perkebunan negara seluas 49.000 hektar. Ketiga, perkebunan swasta 1.694.000 hektar. Dari data di atas, perkebunan kelapa sawit swasta memiliki areal paling luas, yaitu 1.694.000 hektar. Dari jumlah luasan tersebut diantaranya dimiliki oleh PT Sari Persada Raya yang secara administrasi arealnya perkebunannya berlokasi di wilayah Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. PT Sari Persada Raya merupakan salah satu perusahaan yang memiliki izin lokasi dari Bupati Musi Banyuasin untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.800 hektar yang terletak di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pola inti amplasmasia. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2005, PT Sari Persada Raya mendapatkan izin perkebunan melalui surat keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 017/SK/IUP/Disbun 2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT Sari Persada Raya. Setelah melakukan beberapa tahapan kegiatan selaku pemegang izin usaha perkebunan, PT Sari Persada Raya telah menjadi salah satu perusahaan perkebunan di antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kontribusi peningkatan pendapatan devisa bagi daerah atau bagi negara. Namun sangat disayangkan dengan devisa atau pendapatan daerah yang dihasilkan tersebut tidak seirama dengan kasus tumpang tindih areal izin perkebunan dengan kawasan hutan, seperti hal pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT Sari Persada Raya. Terdapat tumpang tindih areal izin PT Sari Persada Raya dengan kawasan hutan, baik terdapat izin maupun tidak dibebani izin. Berdasarkan data Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 4 Meranti Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat tumpang tindih areal izin perkebunan PT Sari Persada Raya dengan kawasan hutan eks konsesi PT Pakirin seluas 87 hektar dengan areal konsesi PT Bumi Persada Permai seluas 44.000 hektar dan dengan kawasan hutan produksi seluas 35.000 hektar. Berdasarkan uraian dasar LBH Palembang melakukan studi terhadap dokumen perizinan PT Sari Persada Raya serta studi lapangan areal untuk perkebunan. PT Sari Persada Raya melakukan kajian hukum dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perundangan-undangan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit berada pada kawasan hutan tersebut. Jenis dan perizinan usaha perkebunan. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentat (140/2013) menyatakan bahwa jenis usaha perkebunan terdiri dari tiga macam, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Kemudian pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan sesuai perencanaan pembangunan perkebunan nasional provinsi, kabupaten, dan kota. Pasal 7 menyatakan bahwa perizinan usaha perkebunan terdiri atas
Pertama, izin usaha perkebunan untuk budidaya. Kedua, izin usaha perkebunan untuk pengolahan. Ketiga, izin usaha perkebunan. IUP diwajibkan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih. IUP diwajibkan bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan